Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk menyadari bahwa hidup itu memang banyak pertanyaan. Hidup itu memang misteri dan banyak hal yang tidak kita ketahui. Karena itu sebetulnya kita tidak perlu menjawab semua pertanyaan yang muncul di pikiran kita. Karena hidup bukan teka-teki. Misteri itu untuk dijalani, untuk disyukuri. Nah, kehidupan ini sebetulnya juga bukan sebuah teka-teki dan jawabannya cuma satu. Lalu kita harus menemukan jawaban itu. Bukan begitu. Hidup itu ada banyak yang kita tidak tahu. Dan that's okay. Kebanyakan di antara kita ingin sebuah kepastian. Ingin menanyakan dan menanyakan, mencari jawaban, dan kalau sudah dapat jawaban lalu merasa tenang. Padahal jawaban yang kita dapat kali ini mungkin lain waktu juga sudah tidak punya arti. Dan seringkali kalau kita tidak menemukan jawaban, kita jadi khawatir. Padahal hidup tidak harus ditanya-tanya. Pohon itu tidak banyak pertanyaan, tetap hidup, tumbuh, menghasilkan buah. Anak kecil juga tidak banyak tanya, mengapa kalau dipelukan mamanya itu aman. Tidak usah tanya, karena memang tidak perlu banyak ditanyakan. Tapi dihayati, disyukuri. Kalau kita tidak banyak tahu, it's okay. Karena memang kita banyak tidak tahunya. Dan tidak apa-apa tidak tahu. Bersyukur saja. Lalu sebetulnya hidup itu untuk apa? Jawabannya mungkin malah tidak ada di jawaban, tapi justru di pertanyaan itu. Dalam hal-hal kecil, dalam keterbukaan kita bertanya, menanyakan dalam arti curiosity, supaya kita lebih mengenal dan mencintai. Nah, itu mungkin jawabannya. Maka tidak tahu tidak apa-apa, cukup terbuka, dan kemudian mulai menanyakan apa yang memang bisa ditanyakan, dan kemudian mensyukuri. Kalau menanyakan karena kita ingin tahu lebih banyak, bukan untuk mendapatkan jawaban. Tetapi juga di situ ada kebijaksanaan. Kita lebih banyak diam juga tidak apa-apa, tidak tahu juga tidak apa-apa, tetapi mengalami dan bersyukur. Hidup itu dialami, disyukuri, tidak harus dijawab karena hidup juga bukan pertanyaan, tetapi sebuah pengalaman yang bisa kita syukuri dan yang menakjubkan. Kalau kita curious untuk lebih memahami dan lebih mengasihi, silahkan. Karena kemudian kalau kita nggak tahu atau jawabannya benar atau salah, nggak penting, tetapi kita lebih mengerti, lebih bersyukur, lebih penuh kasih. Nah, di situ hidup kemudian jadi lebih menakjubkan. Kalau semuanya punya jawaban, hidup itu juga membosankan sekali. Padahal justru yang tersembunyi, yang kadang-kadang justru mengejutkan, itu malah bisa menjadi sesuatu yang membuat kita antusias. Seperti sebuah hadiah. Hadiah itu justru dibungkus, supaya kemudian kita menerka-nerka dan siap dengan kejutan. Maka penting sekali menjalani kehidupan ini dengan sikap dasar cinta. Cinta itu menurut 1 Korintus adalah sebuah keterbukaan. Percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, dan sabar menanggung segala sesuatu. Itulah kasih. Dan karena itu banyak hal tidak kita ketahui. Kalau nanti semua diketahui, ya kita nggak dapat hadiah apa-apa. Dan sebetulnya hidup itu seperti itu. Bukan di tangan kita. Kita tidak perlu mengendalikannya. Kita ingin mendapatkan kepastian-kepastian itu karena kita ingin mengontrol. Itu ego kita ingin mengendalikan kehidupan kita. Nggak bisa. Kehidupan itu bukan milik kita. Bahkan kita sendiri tidak berinvestasi apa-apa terhadap hidup ini.
Lahir ya lahir begitu saja, nggak ada yang lahir investasi dulu, nggak ada. Dan itu anugerah. Tidak usah jauh-jauh investasi tentang kehidupan, tentang besok saja. Tidak ada yang investasi supaya besok matahari tetap terbit, nggak ada. Udaranya nggak habis besok, investasi dulu supaya saya bisa hidup, nggak ada. Jadi sebetulnya hidup tidak harus kita kendalikan, kita hidup kok. Dijalani, disyukuri, memberi yang terbaik, mengasihi. Goal kita itu supaya bisa menjadi pribadi yang makin baik, penuh kasih, membawa kesabaran, membawa harapan, membawa kelegaan. Itulah tujuan hidup kita. Semakin terbuka, semakin mengasihi, semakin memberi energi positif, membesarkan hati, itu saja. Dan mensyukuri semuanya. Bersyukur senantiasa, bersukacita senantiasa, dan mengalami kasih Tuhan dalam setiap peristiwa. Itu yang diharapkan dari pihak kita. Tidak perlu terlalu banyak berpikir juga. Bukan menyerah, tetapi berhenti. Melawan terus terhadap ketidaktahuan. Berhenti dari keinginan untuk mengendalikan. Itu yang penting. Supaya kita bisa hidup dalam kedamaian, penuh syukur, penuh sukacita, penuh antusias. Kalau kita tidak tahu kan antusias. Kalau sudah tahu, misalnya kita diajak ke suatu tempat, udah tahu, malah nggak antusias. Tapi kalau banyak yang tidak tahu, justru membuat hidup itu selalu menakjubkan. Apalagi sebetulnya setiap hari, kehidupan itu selalu baru. Ilusi saja bahwa kita sudah mengerti kehidupan ini, atau punya jawaban. Enggak, kita enggak punya jawaban apa-apa. Dan it's okay. Kita bisa menjalaninya dengan penuh syukur. Maka kalau kita punya penderitaan, punya masalah, kita enggak perlu tanya, kenapa begini? Enggak usah. Dijalani saja, disyukuri, dan kemudian dilihat bagaimana Tuhan ikut terlibat dalam peristiwa itu. Malah kita menjadi lebih kuat, lebih bijak, dan lebih baik juga. Dan tetap menarik kehidupan ini, meskipun banyak persoalan. Karena kita tahu bahwa persoalan itu tidak akan membelenggu kita. Persoalan itu juga akan berlalu. Karena semua persoalan juga sifatnya sementara. Dan kita terus bisa bertumbuh. Menjadi anak kecil yang asyik terhadap kehidupan ini. Dan terlibat menikmati dan mensyukuri. Banyak hal tidak tahu, enggak apa-apa. Justru karena itu kita lebih bisa siap bersyukur. Menghadapi setiap peristiwa dengan rasa syukur. Itu membuat kita berani untuk melepaskan banyak hal yang ingin kita kendalikan. Karena memang hidup itu menakjubkan, begitu besar. Dan karena itu bersyukur saja kita bisa mengalami, bisa menjalaninya. Saya sering kali mengulang-ulang pesan ini. Shifting from thinking to experiencing. Tidak usah banyak tanya, tapi jalani, syukuri, dan beri yang terbaik. Hidup sepenuhnya. Disitulah kita memberi sumbangan yang terbaik kepada kehidupan ini. Maka saudara-saudara terkasih, handle yourself with care, because you are loved. Tuhan memberkati.